Ciri-ciri orang yang matang, ciri-ciri orang dewasa adalah dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan bagaimana saya harus melayani Allah, bagaimana saya harus melayani banyak orang, bagaimana saya harus bermanfaat buat banyak orang, bagaimana hidup saya ini jadi berkat buat orang lain. Bukan memikirkan diri sendiri, akhirnya orang menutupi kita. Shalom, shalom, Elohim. Senang sekali bisa ketemu dengan para sahabat dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus selalu memberkati kita, dan kita dalam keadaan sehat tentunya, dan berkat-berkat ilahi terus melimpah atas kehidupan kita, dan anugerah Tuhan yang lebih daripada apa yang kita pikirkan itu disediakan oleh Tuhan, dan bahkan apa yang kita impikan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, kali ini di dalam kelas discipleship, di dalam kelas pemuridan, saya akan membawakan satu tema, bertumbuh dan semakin berhikmat. Terkhusus untuk materi kali ini, terkhusus untuk kelas 10 SMA dan SMK sederajat. Ya, diambil dari buku pegangan Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti tahun 2013. Nah, buku ini sudah sangat lama, tetapi saya berharap materinya bisa memberkati kita semua. Ya, saya ulangi lagi, terkhusus untuk anak-anakku kelas 10 SMA dan SMK sederajat. Nah, bagaimana materinya dan seperti apa materinya, kita akan saksikan bersama-sama di slide berikut ini. Tuhan Yesus berkati, selamat menikmati. Amin. Baik, untuk materi kali ini kita ambil tema bertumbuh dan semakin berhikmat di kelas discipleship pemuridan di channel ini tentunya. Nah, terkhusus untuk materi kali ini dikhususkan untuk anak-anak SMK, SMA sederajat. Jadi materinya khusus untuk mereka. Dan kalau para sahabat merasa diberkati dengan materi ini, boleh juga untuk mendengarkannya. Dan kalau saudara diberkati dengan materi ini, para sahabat boleh membagikannya. Dan kepada Bapak Ibu guru yang merasa diberkati dengan materi kali ini, boleh dipakai untuk sebagai materi pembelajaran di sekolah Bapak Ibu sekalian. Kalian bebas kok untuk mengeditnya seperti apa, itu saya berikan kebebasan dan tidak ada undang-undang hak ciptanya di sana. Baik, kali ini kita membahasnya bertumbuh dan semakin berhikmat. Nah, untuk bertumbuh dan semakin berhikmat tentunya dibutuhkan yang namanya keseriusan, dibutuhkan yang namanya kedewasaan dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan di dalam bertumbuh dan semakin berhikmat dibutuhkan yang namanya proses kedewasaan. Nah, untuk pengantarnya, kita tentunya tahu ada dua tokoh besar dunia mempunyai pandangan hebat mengenai bertumbuh dan berhikmat. Bahkan sampai hari ini pandangan itu kita kenal. Salah seorang diantaranya adalah Shelley Davis, seorang pelatih bisbol dari Amerika Serikat. Dan kemudian ada Abraham Lincoln, seorang presiden Amerika Serikat. Shelley Davis, beliau mengatakan seperti ini: growing old is mandatory, growing up is optional. Terjemahannya begini: bertambah umur sudah seharusnya terjadi, namun untuk menjadi dewasa adalah pilihan. Benar ya? Bertambah umur sudah seharusnya terjadi, namun menjadi dewasa adalah
pilihan. Jadi setiap orang pasti bertambah usianya dan tubuhnya. Tentu dong, bertambah umur, bertambah juga badannya. Kalau badan ya ada yang bertambah tinggi, bertambah besar. Kalau usia ada yang bertambah tua, dari anak-anak, remaja, dewasa, dewasa tua, dan pada akhirnya akan meninggal dunia. Ya, namun bertumbuh menjadi dewasa dalam pemikiran, sikap, dan perilaku adalah pilihan. Jadi untuk kita menjadi seorang pribadi yang bertumbuh serta memiliki hikmat dalam pemikiran, sikap, dan perilaku, itu keputusannya ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain, dan bukan karena usia, karena umur, atau juga bukan karena badannya. Jadi karena badannya besar, dia dewasa berpikir, dia dewasa bersikap, dia dewasa berperilaku, tidak. Tetapi di dalam kedewasaannya adalah di dalam pemikirannya, men, di dalam pemikirannya, di dalam sikapnya, di dalam perilakunya. Nah, untuk menjadi dewasa itu adalah keputusan. Untuk dewasa berpikir, maksud saya, itu adalah keputusan kita, sikap kita. Apakah kita mau dewasa dalam berpikir, ataukah kita mau dewasa dalam bersikap, ataukah kita mau dewasa dalam berperilaku? Itu kita yang memutuskan, bukan orang lain, bukan juga umur, bukan juga berat badan, bukan juga bertambahnya usia. Tidak setiap orang yang dewasa umurnya juga dewasa dalam berpikiran, sikap, dan perilakunya. Setiap orang harus memutuskan. Perhatikan, setiap orang, saya harus ulangi berkali-kali, setiap orang harus memutuskan untuk berubah menjadi dewasa dalam hal-hal tersebut. Tersebut itu apa? Saya ulangin, pemikiran, sikap, dan perilaku, sehingga ia menjadi bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan di dalam kehidupannya. Saya percaya dan selalu percaya bahwa orang-orang yang dewasa dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku, ya, pasti akan bijaksana dalam menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupannya. Hidupnya tidak akan sembrono, hidupnya tidak akan gerasa gusuk, hidupnya tidak akan melukai orang, hidupnya akan lebih menjadi berkat bagi banyak orang. Amin ya. Oke, buat pemahaman seperti Abraham Lincoln juga punya statement sendiri. Beliau mengatakan demikian, yang penting bukanlah tahun-tahun di dalam hidupmu, melainkan hidup yang kamu jalani di dalam tahun-tahun usiamu. Itu yang penting bukanlah tahun-tahun di dalam hidupmu, melainkan hidup yang kamu jalani dalam tahun-tahun usiamu. Jadi bukanlah tahun-tahun di dalam hidup kita. Misalnya kita sering merayakan ulang tahun, oh berbahagia umurnya sekian tahun ya, umur sekian tahun. No, bukan itu. Tetapi melainkan hidup yang kamu jalani. Kita dalam menjalani kehidupan ini untuk menjadi pribadi yang dewasa, untuk menjadi pribadi yang berhikmat, untuk menjadi pribadi yang bertumbuh, yang dilihat itu adalah kehidupanmu, perjalanan hidup kita, proses jalan kehidupan kita dari tahun ke tahun sampai kita meninggalkan dunia ini. Wow, keren, Abraham Lincoln mempunyai pandangan yang luar biasa. Di sini kita kembali dapat melihat bahwa bukan panjangnya. Perhatikan dari awal penjelasan saya tadi. Di sini kita kembali melihat bahwa bukan panjangnya usia atau sejauh mana umur kita sekarang, melainkan perhatikan bagaimana kita mengisi, tahun-tahun usia itu dengan hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.
Nah, yang jadi pertanyaan besar adalah kalau menurut Abraham Lincoln adalah bagaimana kita mengisi, perhatikan, bagaimana kita mengisi kehidupan kita ini hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun sampai kita meninggalkan dunia ini. Apakah yang kita isi dalam kehidupan ini bermanfaat bagi diri kita sendiri ataukah bermanfaat juga untuk orang lain atau tidak bermanfaat sama sekali. Nah, itu keputusan seperti itu kita yang ngambil. Itu pilihan kita sendiri. Amin. Nah, kita akan beranjak dari satu kematangan pribadi dan emosi. Karena di dalam perjalanan hidup kita, di dalam pertumbuhan kehidupan kita, untuk kita menjadi berhikmat, itu dibutuhkan yang namanya kematangan pribadi dan emosi. Salah satu cara yang paling mudah untuk menilai kematangan pribadi seseorang adalah dengan mengamati ekspresi emosinya. Perhatikan, salah satu cara yang paling mudah untuk menilai kematangan pribadi seseorang adalah mengamati ekspresi emosinya. Emosi itu seperti apa? Emosi adalah pengalaman sadar yang subjektif yang terutama sekali dicirikan oleh ungkapan-ungkapan psikofisiologis, reaksi biologis, dan keadaan mental. Dalam kehidupan sehari-hari, emosi, perhatikan, dalam kehidupan sehari-hari, emosi sering kali terlepas begitu aja, seperti lepas kontrol. Jadi kalau kita mau marah, kita marah seenak saja. Kalau kita mau nangis, kita nangis sembarangan saja. Seperti lepas kontrol, seperti tidak ada yang mengontrol. Ketika seseorang tidak mampu mengendalikan dirinya, perhatikan. Nah, orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya sering sekali disebut sebagai emosi lepas begitu saja atau lepas kendali, atau kalau lebih sering disebut dalam bahasa Inggrisnya lost control. Kira-kira begitu. Nah, sering sekali begitu. Akibatnya apa? Akibatnya perkataan dan tindakannya pun jadi tidak terkendali. Ya, akhirnya perkataannya dan tindakannya pun tidak terkendali. Itulah yang digambarkan sebagai emosi. Kita harus tahu dulu ini dasarnya. Oke? Ekspresi emosi. Emosi seseorang biasanya bisa dilihat melalui bahasa tubuh. Perhatikan ya, kalau dia lagi marah, kalau dia lagi nangis, kalau dia lagi tertawa, itu bisa dilihat dari bahasa tubuhnya, mimik wajahnya, atau suara orang tersebut. Ciri-ciri emosi itu ada 3. Amarah, menangis, tertawa. Dan mungkin ada lagi kalau kalian punya pendapat-pendapat yang lain. Jadi emosi seseorang itu biasa kelihatan, dilihat melalui bahasa tubuhnya, mimik wajahnya, suara orang tersebut. Kalau dia lagi marah, dia akan kedengaran kan bahasa tubuhnya seperti apa, mimiknya, wajahnya seperti apa, suara orang tersebut kelihatan. Kalau nangis juga demikian, kalau tertawa kelihatan. Nah, gerakan-gerakan atau intonasi suara walaupun tidak sama persis dengan orang lain, perhatikan, tetap saja bisa kita lihat. Nah, jadi kita bisa membaca keadaan seorang itu, ekspresi emosinya seperti apa. Dari mana? Dari tubuhnya, dari mimik wajahnya, dari suara orang tersebut. Oke ya, bisa dilihat ya. Ada orang yang ingin memperlihatkan ekspresi emosinya kepada orang lain supaya orang lain memahami apa yang dirasakannya. Ada orang yang ingin memperlihatkan ekspresi emosinya kepada orang lain supaya orang lain memahami apa yang dirasakannya. Jadi kayak seperti seperti
pamer gitu, sengaja untuk melihat, oh ini loh keadaanku sekarang, oh ini loh keadaanku sekarang, kalian mengerti loh dengan keadaanku sekarang, seperti minta supaya orang itu diperhatikan, kira-kira begitu. Ada juga orang yang tidak ingin diperhatikan. Nah, emosi itu biasa ada dua, ekstrovert, kelihatan dari ekstrovert dan introvert. Kalau ekstrovert itu orangnya mengekspresikan apa yang terjadi di dalam dirinya. Tetapi kalau introvert itu tidak mengekspresikan, lawan katanya, tidak mengekspresikan, lebih cenderung kepada orang yang pendiam, pemurung, seperti itu gambarannya. Tetapi ada juga orang yang berusaha menyembunyikan emosinya supaya tidak diketahui orang lain, tentu dengan berbagai pertimbangan yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, ini introvert. Kalau ekstrovert tadi seperti yang di atas, ada orang yang ingin memperlihatkan ekspresi emosinya kepada orang lain supaya orang lain itu memahami apa yang dirasakannya, seperti saya bilang tadi. Ya, ekstrovert itu dia. Introvert, dia tidak mau orang lain diketahui pribadinya seperti apa, lebih cenderung ke fokus kepada dirinya sendiri. Tetapi kalau saya ulangi berkali-kali, ekstrovert itu memperlihatkan ekspresinya ke depan umum. Itu ekspresi emosi. Nah, sepanjang perjalanan hidup ini kita akan berhadapan dengan bermacam-macam orang. Benar ya? Selama itu pula kita akan banyak menerima pendapat-pendapat tentang diri kita atau tentang apa yang kita lakukan. Sepanjang perjalanan hidup ini kita akan berhadapan dengan bermacam-macam banyak orang, banyak pendapat tentang diri kita atau tentang apa yang kita lakukan. Ada yang memberi pandangan, perhatikan, ada yang memberikan pandangan positif, ada yang memberikan pandangan negatif, atau pendapat atau pandangan orang lain itu sedikit banyak memberi pengaruh dan bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri. Perhatikan, ini yang paling penting. Ada banyak orang memberikan pandangan atau pendapat tentang diri kita. Kenapa? Karena dilihat dari emosi kita, dilihat dari ekspresi wajah kita, dilihat dari suara intonasi nada kita. Jadi dilihat dia dari situ. Nah, waktu orang lain melihat kita, orang lain mulai menilai kita seperti apa. Oke, itu ekspresi. Ekspresi kita ditonton oleh banyak orang dan dinilai oleh banyak orang. Sehingga orang bisa saja mengambil keputusan apapun tentang kehidupan kita. Kenapa? Sekali lagi, karena mereka, orang-orang yang di sekeliling kita, melihat bahasa tubuh kita, melihat mimik wajah kita, mendengar intonasi suara kita atau isi bicara kita seperti apa. Nah, dan itu mempengaruhi kehidupan kita, dan itu mempengaruhi pertumbuhan kehidupan kita, baik itu pertumbuhan fisik kita maupun pertumbuhan pemikiran kita, sikap kita, dan perilaku kita. Itu otomatis akan berubah, itu otomatis akan mempengaruhi kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar, itu mempengaruhi kehidupan kita. Kalau pendapat-pendapat itu membangun, maka kita akan bertumbuh dalam berpikir, bersikap, bertingkah laku yang baik. Tapi kalau pendapat-pendapat itu yang negatif, maka kehidupan kita akan mengarah kepada, perhatikan, kehidupan kita akan mengarah kepada hal-hal yang negatif. Di dalam kita berperilaku, di dalam kita bersikap, di dalam kita bertingkah laku. Bukan hanya pendapat orang lain yang mempengaruhi diri kita, pandangan kita terhadap diri sendiri juga dapat mempengaruhi cara kita memandang atau menilai diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa melihat, untuk kita bisa menilai kita seperti apa, kita harus belajar memahami who am I, siapa diri kita. Karena kalau kita tidak berhasil untuk memahami siapa diri kita,
kita akan stagnan di dalam kita bertumbuh, di dalam kita mencapai yang namanya kebijaksanaan, di dalam yang namanya berhikmat. Nah, kita akan terhambat di sana kalau penilaian terhadap diri kita sendiri itu negatif, kita akan lambat. Tapi kalau penilaian kita positif, kalau kita penilaian tentang diri kita berdasarkan firman Tuhan, dan pastinya tentunya arah perjalanan pertumbuhan hidup kita, baik itu dalam bersikap, baik itu dalam bertingkah laku, baik itu dalam berperilaku, kita akan perhatikan, kita akan seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Amin. Kita akan bertumbuh sehat, memiliki karakter-karakter seperti Kristus. Semakin hari semakin bersikap yang baik, bertingkah laku dan berperilaku yang baik. Kira-kira itu. Dan pada akhirnya itu akan mempengaruhi pada perkembangan emosi kita. Jadi semuanya, baik itu dalam penilaian orang lain terhadap kita maupun penilaian kita terhadap diri sendiri, itu mempengaruhi, saya ulangi, itu akan mempengaruhi dalam perkembangan emosi kita. Amin ya. Triantoro Savaria dan Nofrans Eka Saputra dalam buku Manajemen Emosi memberikan contoh tentang bermacam-macam ekspresi jasmani yang biasa muncul dari emosi seseorang. Misalnya begini, emosi marah, wajahnya memerah. Ini contoh, kelihatan dari wajahnya seperti yang kita pelajari tadi kan, dari bentuk dari tubuhnya, dari mimik wajahnya, dan dari suaranya. Kalau dari wajahnya begini, wajahnya memerah. Kalau emosinya marah, memerah. Terus perhatikan, nafasnya menjadi sesak. Otot-otot tangan akan menegang seperti mau mengepal, dan energi tubuhnya memuncak. Nah, ini biasanya menguras banyak energi. Kenapa? Karena terkuras dia, habis fokusnya ke emosi marahnya tadi. Gitu. Terus yang kemudian apa? Emosi takut, mukanya menjadi pucat. Nah, ini ketakutan, ini fobia. Jantungnya berdebar-debar. Makanya ketika menghadapi masalah yang terlalu besar, jantungnya berdebar-debar. Kalau fobia terhadap sesuatu, maka wajahnya akan jadi pucat. Ada orang seperti ini, fobia mendengar ambulan, fobia terhadap kecoa, ketakutan yang berlebihan. Kira-kira begitu. Emosinya ditampilkan. Dia emosinya dari mimik wajahnya, intonasi suaranya juga kelihatan. Jadi ekspresi tubuhnya juga kelihatan. Ya. Psikologi umum pada tahun 1994 menyebabkan 3 macam emosi yang dikenal dengan display rules penampilannya pada wajah atau tubuh manusia, yaitu seperti ini. Yang pertama adalah masking. Keadaan seorang yang dapat menyembunyikan, perhatikan, atau menutupi emosi yang dialaminya. Misalnya, seorang perawat marah karena sikap pasien yang menyepelekan pekerjaannya. Kemarahannya diredam atau ditutupi sehingga gejala kejasmaniannya tidak nampak. Saya ulangi, keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan atau menutupi emosi yang dialaminya. Ini masking, topeng ya. Keadaan seorang yang dapat menyembunyikan atau menutupi emosi yang dialaminya. Ada seorang itu yang bisa menutupi, dia bisa menyembunyikan emosi yang dialaminya. Misalnya, seorang perawat marah karena sikap pasien yang menyepelekan pekerjaannya. Kemarahannya itu diredam atau ditutupi sehingga gejala kejasmaniannya tidak nampak. Ya, perhatikan ya. Dia tutupin. Dia bisa menutupinya. Kalau dia lagi marah, kalau emosi marahnya lagi muncul, karena dia bisa berpikir jernih. Ya, dia bisa berpikir jernih. Kalau aku marah pada saat ini, efeknya apa? Kalau aku marah saat ini, apa yang terjadi ke depannya? Apa yang terjadi dengan profesiku? Apa yang terjadi dengan keadaanku sekarang? Apa yang terjadi? Sehingga dia bisa
menutupinya, menjaganya, menyembunyikannya emosinya yang dialaminya sehingga orang lain tidak tahu. Kira-kira begitu. Modulation, keadaan seseorang yang dapat mengurangi emosi yang dialaminya. Keadaan seseorang yang dapat mengurangi emosi yang dialaminya. Jadi ada orang yang bisa mengurangi emosinya. Misalnya dia mau marah nih, terus dia marah, ia mengomel-ngomel kejadian semuanya, tetapi kemarahannya tidak meledak-ledak. Oke, dia tidak meledak-ledak. Ada orang tuh marah tidak jelas, marah ini marah itu tanpa alasan yang jelas, karena marah yang mengomel-ngomel kan gejala jasmaninya, tetapi kemarahannya tidak meledak-ledak, dia spontan gitu loh. Nah, waktu dia sadar bahwa dia lagi marah, dia redam gitu, dia kurangin intonasi suaranya, dia perbaiki mimik wajahnya, dia kurangin bahasa tubuhnya yang misalnya kalau dia lagi marah ataupun lagi menangis ataupun lagi ketawa berlebihan, kira-kira begitu, yang spontan dia bisa kendalikan. Kalau bahasa apanya sih dia bisa kendalikan, itu modulasi. Baik, simulation. Yang ketiga adalah simulation. Orang tidak mengalami emosi tetapi seolah-olah mengalami emosi dengan menampakkan gejala-gejala kejasmanian. Orang tidak mengalami emosi tetapi seolah-olah mengalami emosi dengan menampakkan gejala-gejala kejasmanian. Oke? Orang ini tidak kelihatan emosi, tidak mengalami apa-apa, ya, tidak mengalami apa-apa, tapi seolah-olah emosi dengan menampakkan gejala-gejala. Dia marah, dia seperti pura-pura marah, tetapi dia seperti ini biasanya terjadi hanya untuk mendidik orang. Biasanya begitu, untuk mendidik orang. Dia sebenarnya tidak marah, dia marah cuma hanya supaya ditampilkan bahwa kelihatan marah, supaya apa yang dilakukan ya orang itu berubah. Nah, inilah yang sering kali disebut orang mendidik orang, mendisiplinkan orang. Kalau para sahabat kalian bisa dengar itu semua, anak-anakku, kalau kalian paham itu, lebih sering orang bilang begitu, mendisiplinkan orang, lebih tepatnya begitu. Berdasarkan pembagian emosi di atas, faktor yang paling penting dalam mengembangkan emosi yang sehat adalah, perhatikan, pengenalan yang benar tentang diri sendiri serta kesediaan untuk bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang matang dan bertanggung jawab. Jadi poin pentingnya adalah dari yang kita pelajari tadi adalah pengenalan yang benar tentang diri sendiri. Kita harus kenal siapa diri kita sendiri. Kita harus paham siapa kita diri sendiri, di mana kelebihan kita, di mana kekurangan kita, apa yang harus kita perbaiki dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, apa yang kurang dipangkas, apa yang kurangnya bisa diperbaiki, diperbarui, sehingga kita bisa menjalani proses kehidupan kita, sehingga kita bisa mengisi tahun-tahun kehidupan kita itu bertumbuh baik, bermanfaat. Baik itu bermanfaat untuk diri kita sendiri, karena pengenalan kita terhadap diri sendiri, bermanfaat juga bagi orang lain, sehingga bukan kita saja yang mengalami perubahan bertumbuh itu, tetapi orang-orang di sekitar kita akan merasakan bahwa oh, ini orangnya beda ya, orang ini beda ya, orang ini beda, sangat beda dengan orang-orang lain. Kenapa? Karena dia melihat dari sisi yang itu, gitu loh. Sisi apa? Sisi pengenalan yang benar tentang dirinya sendiri. Orang mau ngomong apa nggak peduli, yang kenal itu aku, bukan kamu, bukan orang lain. Yang kenal diri kita sendiri itu adalah kita sendiri, bukan orang lain. Nah, memang kita sendiri. Ada banyak orang, aku gak kenal siapa diriku sendiri. Ya belajar, berarti dia belum dewasa dalam bersikap, berperilaku, apalagi bertingkah laku. Jadi harus belajar untuk mengenal diri kita sendiri. Nah, Pak, bagaimana saya untuk bisa mengenal diri saya sendiri? Sederhana, engkau datang kepada Tuhan.
engkau minta ampun sama Tuhan, minta sama Tuhan supaya Tuhan ampuni dosa-dosa kita, dan minta sama Tuhan supaya semakin hari, setiap hari demi hari, detik demi detik, hidup kita diperbaharui oleh Tuhan. Karena yang bisa merubah kita selain diri kita sendiri adalah Tuhan. Orang lain gak bisa mengubahkan kita. Yang bisa mengubahkan kita adalah Tuhan di dalam diri kita. Oleh karena itu, ayo belajar mengenal pengenalan yang benar tentang siapa diri kita, siapa kita sebenarnya, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, apa yang harus aku lakukan kalau aku kayak seperti ini, apa yang harus aku lakukan kalau aku seperti ini, bla 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 dan lain-lainnya. Oke. Nah, matang artinya tidak berpikir kekanak-kanakan, hanya peduli akan kepentingan dan keuntungan dirinya sendiri. Itu apa berarti kan? Artinya tidak berpikir kekanak-kanak. Anak-anak tuh ngerti loh, anak-anak apa yang dia mau tuh jadi, apa yang dia mau. Kalau nggak mau dia nangis, dia merontak, dia marah-marah, dia ngomel sendiri, dia mukul sana sendiri. Nah itu anak-anak. Tapi kalau orang matang bersikap, berperilaku dan bertingkah laku, dia bisa kendalikan dirinya. Kenapa? Karena dia sudah matang. Dia kenal siapa dirinya, dia kenal siapa Tuhannya. Pribadi yang bertanggung jawab artinya memperhitungkan setiap tindakannya. Teman perhatikan, memperhitungkan setiap tindakannya, apa untung rugi dari tindakan yang akan saya ambil ini. Apakah saya akan menyakiti orang lain dengan keputusan yang saya ambil, atau yang lain, atau akan memberkati, atau akan menyakitin orang. Nah, kita yang bisa kita yang bisa memperhitungkan itu, langkah-langkah apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena proses pertumbuhan kita menuju semakin berhikmat itu adalah pribadi yang matang dan bertanggung jawab. Nah, untuk jadi matang bertanggung jawab, kita harus kenal siapa diri kita. Untuk kita bisa kenal siapa diri kita, kita harus bertuhan yang benar. Pelajarin Alkitab, berdoa. Amin. Pada saat yang sama juga ia akan berpikir secara bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dia akan bertanya, apakah keputusan yang akan saya ambil ini hanya menguntungkan orang lain, namun pada saat yang sama merugikan dan menghancurkan diri saya? Kira-kira begitu. Pada saat yang sama ia akan berpikir secara bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dia akan bertanya, apakah keputusan yang akan saya ambil ini hanya untuk menguntungkan orang lain, namun pada saat yang sama merugikan atau menghancurkan diri saya sendiri. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan waktu seseorang ini mengambil keputusan, waktu kamu mengambil keputusan. Jadi nggak asal ngambil keputusan, ada pertimbangan-pertimbangan. Itulah yang disebut dengan yang namanya bijaksana. Itulah yang disebut yang namanya hikmat. Itulah yang disebut yang namanya bertumbuh. Itulah yang disebut yang namanya bertanggung jawab. Itulah yang disebut yang namanya matang. Itulah yang disebut yang namanya mengenal diri sendiri dengan benar. Itulah yang disebut namanya mengenal siapa Tuhannya dengan benar. Belajar dari Alkitab ya, untuk melihat dari pribadi ini, pribadi yang sudah kita pelajari tadi, untuk menjadi pribadi yang bertumbuh, untuk menjadi pribadi yang semakin berhikmat. Kita sudah belajari tadi bahwa bisa dilihat dari ekspresi emosinya, bisa dilihat dari pengenalan akan dirinya, bisa dilihat dari bahasa tubuhnya, bisa dilihat dari mimik wajahnya, bisa didengarkan melalui dari intonasi suaranya dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat dari Alkitab ada dua tokoh ya, menemukan banyak sekali. Memang ada contoh-contoh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tapi kita akan belajar dua saja, yaitu dalam Alkitab pribadi yang tidak dewasa, yang tidak matang dan tidak bertanggung jawab. Namun di pihak lain ada juga mengajarkan demikian, ada yang matang dan bertanggung jawab. Itulah pribadi yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita.
Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita adalah pribadi yang matang dan bertanggung jawab. Tadi sudah saya jelaskan apa itu pribadi yang matang, apa itu pribadi yang bertanggung jawab. Ya. Perbandingan, nah ini perhatikan ada dua tokoh, Samuel dan Hofni Finehas. Samuel dan Hofni Finehas. Seperti apa sedih? Demikian. Sejak masa kecil untuk Samuel telah diserahkan oleh Hana. Hana itu ibu Samuel kepada Imam Eli untuk apa? Dibesarkan dan dididik di bait suci Allah di Silo. Hana yang lama tidak mempunyai anak bernazar kepada Allah bahwa apabila ia dikaruniai seorang anak oleh Allah, maka ia akan menyerahkan anak itu kepada Allah. Dan perhatikan, itulah sebabnya Samuel kemudian diantarkan ke Silo untuk dididik oleh Imam Eli. Untuk dididik oleh Imam Eli. Jadi yang mendidik Samuel adalah Imam Eli di Silo. Nama ibu Samuel adalah Hana. Jadi Hana ini sudah lama tidak mengandung, tidak mempunyai anak, dan memang tidak punya. Dia berdoa kepada Tuhan di bait suci supaya Hana mempunyai anak. Nah, ketika anak itu diberikan oleh Tuhan, dia sebelumnya bernazar bahwa kalau saya diberi anak, maka anak ini akan saya berikan kepada Tuhan. Dan tepat pada waktunya lahirlah Samuel. Kemudian Hana menggenapi apa yang sudah dinazarkannya. Kemudian ia menyerahkan anaknya yaitu Samuel kepada Imam Eli untuk dirawat di Silo di bait suci di bawah pengawasan daripada Imam Eli. Dalam kitab 1 Samuel 3:19 dikatakan, dan Samuel semakin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Wow, keren sekali ini ayat. Katanya demikian, Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Jadi bukan badannya saja yang besar, bukan saja tingginya yang makin tinggi, badannya makin besar, makin dewasa, bukan, tetapi Tuhan menyertai dia. Dan itu bukan itu saja, dan tidak ada satupun dari firman yang dibiarkannya gugur. Nah, kalau kita kebanyakan gugur firman Tuhan yang ada pada kita, benar, kita harus bertobat dari itu semua. Kita belajar daripada Samuel, satu pribadi, satu tokoh yang di Alkitab yang sangat luar biasa. Perhatikan, yang jadi teladan dalam kehidupan kita. Samuel adalah salah satu pribadi teladan yang kita temukan di dalam Alkitab. Salah seorang yang bisa kita teladani di Alkitab, di tokoh Alkitab. Samuel selalu digambarkan sebagai anak yang makin besar dan disertai Tuhan. Ia semakin besar dan semakin disukai oleh Tuhan maupun manusia. Perhatikan, ada pertumbuhan di sini. Perhatikan apa? Semakin besar, semakin diberkati Tuhan, semakin disertai Tuhan. Perhatikan, semakin disukai oleh Tuhan, semakin disukai oleh manusia. Nah, kita semakin disukai Tuhan atau tidak? Kita disukai Tuhan atau tidak? Kita makin disukai manusia atau tidak? Jangan-jangan kita bertambah musuhnya. Jangan-jangan kita orang nggak suka nih kita, nengok muka kita aja langsung mau muntah. Kalau orang lain saja lihat muka kita mau muntah, apalagi Tuhan. No, saya bercanda untuk kali ini. Tapi percayalah, Tuhan itu mengasihi kita sebesar apapun dosa kita. Tuhan sudah menebusnya di kayu salib, dan Tuhan mengasihi kita. Buktinya bagaimana? Saya ulangi, dengan menyerahkan nyawanya di kayu salib, hanya untuk kita pribadi-pribadi yang seperti ini. Tapi Samuel makin besar, makin disertai Tuhan, semakin disukai oleh Tuhan, semakin disukai oleh manusia. Bagaimana ini bisa terjadi? Tentulah disebabkan oleh kedewasaan Samuel, kematangan pribadinya dan emosinya, dan sikapnya yang tidak egois atau mementingkan diri sendiri. Perhatikan, bagaimana bisa terjadi? Tentulah ini disebabkan oleh kedewasaan Samuel. Seperti yang kita pelajari tadi, kedewasaan itu penting, kematangan pribadinya penting, kematangan emosinya penting. Emosi juga harus mateng. Anak-anakku semua, emosi harus mateng. Kalau emosi nggak dewasa,
hidup kita gak akan terkendali. Dan sikap juga harus dewasa, harus matang, tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Kalau kita sudah mulai mementingkan, coba koreksi nanti, kalau kita sudah mulai mementingkan diri sendiri, kita belum matang di sana, berarti kita belum dewasa, kita belum matang, kita masih anak-anak. Seperti yang Alkitab tadi bilang, kita masih anak-anak yang berpikir semau kita, yang bertindak semau kita, yang marah kapan kita marah, ya marah aja, pukulnya kita pukul-pukul aja, maki orang tua sebenarnya maki orang tua aja, menghina orang suka hati aja, enak perut kita aja ngomong begitu. Kalau kita tidak dewasa, kalau kita tidak emosi, kalau kita tidak matang dalam emosi, kalau kita tidak dewasa dalam emosi, kalau kita tidak matang dalam bersikap. Hei, perhatikan yang sudah saya kasih tahu dari tadi, bahwa hidup kita ini ditonton oleh banyak orang. Nah, bagaimana kamu bersikap, bagaimana kamu berperilaku, bagaimana kamu bertindak, bagaimana kamu berkata-kata, itu ditonton oleh orang. Nah, kalau itu ditonton oleh orang, kamu pasti dinilai oleh orang. Dan kalau kamu dinilai orang, kamu pasti diputuskan oleh orang. Kamu pasti seperti ini, kamu pasti seperti ini, aku tidak akan berteman lagi dengan kamu, aku akan berteman dengan kamu karena kamu pribadi seperti ini, aku akan malas berteman dengan kamu, muntah lihat mukamu karena kamu seperti ini. Dan jangan salahkan orang itu, jangan marah-marah terhadap orang itu, karena orang itu menilai, karena kitalah yang membuat kita itu seperti apa, karena kitalah yang menilai kita itu seperti apa, karena kitalah yang memutuskan hidup kita untuk pilihan kita menjadi dewasa atau tidak. Kita yang memutuskan. Jadi kalau orang, kalau saya ulangi, kalau orang mau mengata-ngatai kita, kalau orang mau memburuki kita, kalau orang untuk negatif terhadap kita, menilai kita negatif, jangan salahkan mereka. Kita yang buat itu. Perhatikan, hidup itu seperti magnet. Hidup itu seperti magnet. Kalau kita membawa magnet yang jelek, pasir-pasir akan ikut. Pasir-pasir wah manis enggak, dia akan tertarik, besi-besi akan tertarik. Kita mau mengalirkan magnet apa? Kalau kita mau mengalirkan magnet negatif, ya hasilnya negatif. Kalau kita mengeluarkan magnet positif, hasilnya positif. Itu keputusan tergantung kita. Nah, Samuel, perhatikan kembali lagi ke materi, Samuel selalu memikirkan pentingnya pelayanan kepada Allah dan umat Israel. Samuel itu ciri-ciri orang yang matang, ciri-ciri orang dewasa adalah dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan bagaimana saya harus melayani Allah, bagaimana saya harus melayani banyak orang, bagaimana saya harus bermanfaat buat banyak orang, bagaimana hidup saya ini jadi berkat buat orang lain. Bukan memikirkan diri sendiri, akhirnya orang ngutuki kita. Kamu itulah kurang asam, kurang ajar, gak ada gunanya, hidup kok gak ada gunanya. No. Aku patahkan itu dalam nama Yesus, itu tidak ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Belajar dari pribadi Samuel biar berbeda dengan Hofni Pinehas. Hofni Pinehas ini anak Imam Eli. Nah, kalian akan lihat di dalam 1 Samuel 12 ayat 17, nanti kalian baca saja di rumah, menemukan bahwa Hofni dan Pinehas yang egois dan mementingkan diri sendiri, dan tampaknya juga mereka ini seorang pemarah, emosinya marah. Bahwa setiap kali ada orang yang datang mempersembahkan korban sembelihan, Hofni dan Pinehas akan menyuruh para pelayan imam untuk mengambilkan daging yang paling atas, yang paling enak untuk mereka makan sendiri. Perhatikan, padahal seharusnya bagian itu dibakar sampai hangus supaya lambang persembahan yang penuh kepada Allah. Mereka mencuri, atau dalam istilah sekarang kasus ini
dikenal atau disebut sebagai korupsi. Hofni dan Finehas itu korupsi pada zamannya. Oke. Mereka marah pada zamannya, mereka egois pada zamannya, mereka mementingkan dirinya sendiri pada zamannya, mereka marah-marah seenak udelnya, mereka mengambil apa yang bukan menjadi miliknya, mereka mencuri. Kenapa? Karena mereka mementingkan diri sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak dewasa, mereka tidak matang dalam bersikap, dalam berperilaku, dalam bertindak, dalam berkata-kata. Mereka tidak dewasa, tidak matang dalam hal itu. Berbeda dengan Samuel tadi toh. Nah, ada lagi contoh yang lain di Alkitab, perpecahan di gereja di Korintus. Sebuah kisah lain tentang sikap yang tidak dewasa dan bertanggung jawab dapat kita temukan di kalangan gereja perdana di Korintus. Dalam 1 Korintus 3 ayat 19 kita menemukan kisah tentang pertikaian yang terjadi di gereja Korintus. Gereja itu terpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok yang masing-masing membanggakan diri sendiri. Muncul orang-orang yang mengklaim, aku dari orang golongan Paulus atau aku dari golongan Apolos. Nah, perhatikan ciri-ciri orang yang tidak dewasa. Ketidakdewasaan selalu menghasilkan perpecahan. Perhatikan, ketidakdewasaan dalam bertumbuh, dalam kehidupan, dalam bersikap, dalam berkata-kata, dalam bertingkah laku selalu akan menghasilkan yang namanya perpecahan, kepahitan, intimidasi. Itu udah pasti. Tapi kedewasaan dalam bersikap, berperilaku, bertingkah laku, berkata-kata akan menghasilkan berkat, akan menghasilkan kehidupan, akan menghasilkan kemenangan, akan menghasilkan perkenanan, akan menghasilkan penyertaan Tuhan. Sebesar apapun masalah kita, semua bisa diselesaikan. Kenapa? Karena ada kematangan di sana, ada kedewasaan di sana. Saya percaya bahwa Tuhan akan bekerja kepada orang yang matang, yang dewasa. Untuk apa? Untuk memberkati orang. Memang Tuhan bekerja kepada orang yang tidak dewasa, tapi Tuhan bekerja kepada orang yang tidak dewasa tujuannya untuk pertobatan. Tetapi Tuhan bekerja kepada orang dewasa tujuannya untuk memberkati banyak orang. Berbeda toh? Tuhan bekerja kepada orang, saya ulangi, Tuhan bekerja kepada orang-orang yang tidak dewasa supaya menghasilkan yang namanya pertobatan. Tuhan bekerja kepada orang-orang yang tidak dewasa supaya mereka mengenal siapa dirinya sendiri dan siapa Tuhannya. Berbeda dengan Tuhan bekerja kepada orang-orang yang dewasa. Karena kalau Tuhan bekerja kepada orang-orang dewasa, selalu menghasilkan yang namanya berkat, memberkati orang lain. Selalu menghasilkan yang namanya visi dan misi kerajaan Allah. Ada tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan, yang dikasih kepada kita. Perhatikan, Tuhan selalu memberikan visi dan misi, tanggung jawab yang besar kepada orang yang dewasa. Tuhan tidak pernah kasih visi dan misi, pekerjaan besar, berkat besar kepada orang yang tidak dewasa. Amin. Tuhan selalu memberikan pekerjaan-pekerjaan kecil kepada anak-anak, tetapi untuk pekerjaan besar, visi dan misi yang besar, Tuhan berikan kepada orang-orang yang dewasa. Oke. Mungkin pula ada kelompok-kelompok lain ini seperti yang tadi, perpecahan gereja, golongan dari Yesus, ada dari golongan yang anggap bukan pengikut Yesus dan semacamnya. Masing-masing kelompok ini menganggap diri mereka lebih baik, lebih hebat, bahkan lebih tinggi daripada yang lainnya. Demikian juga yang terjadi, siapakah yang paling benar? Ini terjadi waktu tidak dewasa, waktu pribadinya tidak matang, karena tidak ada tanggung jawab di sana. Orang yang dewasa ada tanggung jawab.
Nah, kesimpulannya begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti anak-anak. Ketika aku merasa seperti anak-anak, aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak itu. Jadi jelas bahwa untuk bertumbuh, semakin berhikmat, perhatikan, kita harus meninggalkan sifat anak-anak kita, ketidakdewasaan kita, perkataan kita yang jelek, selalu mengutukin orang, selalu menjelekkan orang. Kita harus tinggalkan itu semua dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita harus menuju kepada yang namanya kedewasaan penuh di dalam Kristus. Bersambung. Nah, untuk selanjutnya di pelajaran bertumbuh dan semakin berhikmat di part yang kedua itu untuk di part kedua saya akan bagikan di video selanjutnya. Terima kasih para sahabat yang sudah menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi poin pentingnya, kalau para sahabat diberkati dengan materi ini, kalian boleh bagikan materi ini kepada banyak orang. Dan sekali lagi saya ulangin kepada Bapak Ibu guru yang merasa diberkati dengan materi ini, Bapak Ibu boleh bagikan ini kepada anak-anak kalian di sekolah masing-masing. Kalian boleh edit sesuka hati kalian, karena saya dapat berkat ini gratis dan saya bagikan juga berkat gratis, karena ini bukan milik saya, ini milik Tuhan. Bagikan ini kepada siapa saja yang merasa diberkati dan edit sesuka hati kalian, tidak ada masalah. Dan bagi anak-anakku dimanapun kalian berada, ya, anak-anak didikku dimanapun kalian berada yang mengenal saya, bagikan ini kepada teman-teman kalian kalau kalian diberkati. Amin. Dan bagi anak-anakku juga yang di sekolah, Tuhan Yesus memberkati kalian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan bagikan juga ini kepada teman-teman kamu supaya mereka diberkati juga. Jangan menyimpan berkat itu sendiri, tapi bagikan berkat ini ke banyak orang. Ayo belajar kita menabur, belajar kita menuai untuk memberkati. Kalau kita dapat berkat dari satu berkat, kita harus bagikan berkat itu kepada yang lain. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.